Kita lanjut pembahasan soal kita, materi integral tertentu fungsi aljabar. Nomor 12 ya. Soalnya adalah jika dy dx sama dengan x pangkat 3 tambah 3 kali x kuadrat, maka y sama dengan berapa? Berarti ini kita integralkan ya, integral dari dy dx sama dengan, ya kita integralkan juga x pangkat 3 tambah 3 dikali dengan x kuadrat. Nah, integral dx itu adalah sama dengan y. Nah, kita integralkan ini. Integralkan, jadi caranya kalikan dulu ini x pangkat 3 kali x pangkat 2 adalah x pangkat 5. Oke. Terus tambah ya, 3 kali x kuadrat adalah 3x kuadrat. Seperti itu. dx. Nah, kita integralkan x pangkat 5 tambah 3x pangkat 2. Jadi, cara kerjanya adalah seperti yang kemarin, x pangkat 5 tulis kembali, lalu ditambah 1, ya selalu tambah 1. Nah, terus per 5 tambah 1 jadi sini 6. Tambah, nah tulis kembali ini, 3x kuadrat, selalu tambah 1 ya, jadi 2 tambah 1, 3. Karena dia integral tak tentu, maka tambahkan konstanta C. Nah, bisa dilanjut. Jadi ini 1/6 bisa ya. Jadi 1/6 x pangkat 6 ditambah ini 3/3 habis dari sisa x pangkat 3. Tambah dengan konstanta C. Jadi 1/6 x pangkat 6 tambah x pangkat 3 tambah C. Sampai di sini mengerti kawan? Halo? Ya, kita lanjut ya, pembahasan soal berikutnya. Ini adalah nomor 13. F aksen X sama dengan X tambah 1 dikali X kurang 1, maka F X sama dengan apa? Jadi kita bisa tulis kembali soalnya ya, untuk lebih jelas. F aksen X ini artinya turunan. Turunan dari X. Sudah belajar turunan atau belum? Tuh. Jadi sama dengan ini X tambah 1. Saya tulis kembali soalnya dulu ya. X kurang 1. Seperti itu. Nah, yang mau dicari adalah fx, berarti kedua ruas kita integralkan. Seperti yang tadi juga turunan itu dari dx tadi ya. Integralkan ini terhadap x, jadi tulis dx. Oke. Turunan diintegralkan itu jadi fungsi awal, yaitu sama dengan fx ya. Saya ulang, turunan diintegralkan adalah fx. Nah, ini kita integralkan. Ini kita bisa kali pelangi dulu. Jadi kan bentuk dasar dulu ya. X kali x adalah x kuadrat. Lalu x kali min 1 adalah min x. 1 kali x adalah plus x. Lalu 1 kali min 1 adalah min 1. Dalam kurung dx. Ya, kita lanjut. Nah, ini bisa dicoret min x sama x-nya ya, jadi sisa integral dari x pangkat 2 kurang 1 dx. Oke, nah, bisa diintegral seperti biasa, ya kan? X pangkat 2 tulis kembali. Nah, kalau integral pangkatnya ditambahkan 1 ya. Jadi 2 tambah 1 dibawa juga per 2 tambah 1 atau langsung saja 3. Lalu integral dari 1 itu adalah x. Jadi min x. Jangan lupa tambahkan konstanta C karena integral tak. Sampai di sini sudah betul. Atau kita bisa jadikan sepertiga ya. X pangkat 3. Nah, kenapa? Karena 2 tambah 1, 3. Dikurangi X ditambah dengan konstanta C. Sampai di sini mengerti kawan? Halo? Mengerti atau? Iya, Kak. Hah? Mengerti. Oke, mengerti. Kita pindah soal berikutnya ya.
Ya, kita lanjut nomor 14 ya. Integral dari 2x tambah 1 kuadrat. Berarti kita kerja dulu dalam pangkat 2-nya ya. Nah, kalau dikatakan 2x tambah 1 kuadrat itu artinya begini. 2x tambah 1 dikali juga dengan 2x tambah 1 ya. Itu maksudnya itu. Atau mau cara cepat boleh, tapi saya lebih memilih perkalian silang ini ya. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan. Dikalikan pelanginya jadi integral 2x kali 2x adalah 4x pangkat 2. Lalu 2x kali 1 adalah plus 2x. Lalu 1 kali 2x adalah 2x. Nah, ditambah 1 kali 1 adalah 1. Oke? Setelah dikali pelangi, kita bisa gabungkan yang sejenis. Lanjut, berarti integral dari ini 4x kuadrat, tulis kembali. Lalu 2x tambah 2x itu sejenis ya, sama dengan 4x. Lalu kita tambahkan dengan 1 dari dx. Nah, kalau sudah begini, tinggal diintegralkan seperti yang tadi. Integralkan, jadi caranya adalah 4x pangkat 2, ya. Nah, jangan lupa tambahkan 1. Jadi tulis kembali soalnya, tapi pangkatnya tambah 1. Pangkatnya ini 2 tambah 1 sama dengan penyebut, jadi langsung saja saya tuliskan 2 tambah 1 adalah 3. Ditambah. Di sini ditulis kembali soalnya ya, jadi 4x. Nah, 4x ya, sebenarnya ini ada pangkat satunya. Jadi 4x itu artinya adalah 4x pangkat 1. Nah, kalau integral, jangan lupa pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya ini 1 tambah 1 itu sama dengan penyebutnya, jadi penyebut 2. Oke? Jangan lupa tambah 1 di sini tadi ya, ada tambah 1 ini. Lalu integral dari 1. Integral dari 1 adalah x. Ya, integral dari konstanta itu tambahkan saja x-nya. Jangan lupa ditambahkan dengan konstanta c. Nah, kita lanjut. Jadi ini 4/3 ya. Jadi 4/3. Tulis kembali. X pangkat 3. Kenapa? Karena 2 tambah 1, 3. Ditambahkan. Ini 4 bagi 2 itu adalah 2 ya. Jadi 2x pangkat 2 ditambahkan x. Karena integral dari 1 adalah x. Tambahkan dengan konstanta c. Bagaimana bro? Mengerti sampai sini bro? Halo? Oke. Bisa dihapus? Bisa? Bisa. Iya. Soal berikutnya. Jadi ini ya lanjutan yang kemarin. Oke. Ya, soal berikutnya ini integral dari 3x kuadrat. Nah, kita bisa jadikan bentuk dasar dulu karena ada beberapa dari sini yang bukan bentuk dasar. Ya kan? Jadi cara kerjanya adalah tulis kembali dulu integral. Aduh, jadi sekali tulisan integralku ini. 3x kuadrat ini kan sudah bentuk dasar. Tambah 2x juga sudah bentuk dasar. Kurang 1 bentuk dasar. Ya, ini per x itu ada integralnya ya. Integral per x kan ada kemarin itu. Iya, integral per x tadi ada. Kemarin itu berapa ya? Integral dari per x ada 3. Oh ya ada. Jadi ini sudah bentuk dasar. Nah ini yang belum. Yang 1 per x kuadrat. Itu jadikan bentuk dasar jadi tambah dengan x pangkat min 2.
dx. Lanjut. Nah, kalau sudah bentuk dasar, tinggal diintegralkan ya. Integral dari 3x pangkat 2. Itu caranya bagaimana? Tulis kembali 3x pangkat 2. Lalu ditambahkan 1 per. Pangkatnya ini sama dengan penyebut ya, 3. Ini juga 2x. Sebenarnya ada pangkat 1 di sini. Jadi 2x. 1 tambah 1. Buat sini 2. Oke. Lalu min 1 integralnya adalah min x ya. Nah, lalu tambah integral dari 1 per x adalah ln x. Ln x. ln x. Lalu integral dari x pangkat 2. Jadi caranya tulis kembali saja ya. Ditambah. Tulis kembali x pangkat min 2-nya. Tapi ingat kalau integral selalu ditambah dengan 1 pangkatnya. Penyebutnya sama ya, min 2 tambah 1 adalah minus 1. Karena di integral tertentu, maka dia ditambahkan konstanta C. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut. 3 bagi 3 kan bisa, jadi habis. Sisa X pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 adalah 3, jadi X pangkat 3. 2 bagi 2 habis juga ya. Jadi plus X pangkat 1 tambah 1, jadi X pangkat 2. Lalu kurang X, lalu tambah ln X. Oke, lalu ini terakhir plus bagi min minus ya, jadi minus. Terus ini X pangkat min 1. Ya, min 2 tambah 1 kan min 1. Tambah dengan konstanta C. Sampai sini sudah betul, tapi kalau mau lebih bagus lagi bisa. Karena ini belum kembali ke bentuk dasar ya. Yang sudah bentuk dasar bisa X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang X tambah ln X. Oke, tapi ini adalah kurang 1 per X. Tambah konstanta C. Seperti itu. Jadi X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang X. Kurang 1 per X. Ditambah ln X tambah konstanta C. Sini, sini adalah harga mutlak. Sorry ya. Harga mutlak X-nya. Harga mutlak berarti semua yang dalam tanda X itu nanti hasilnya harus selalu positif. Harga mutlak itu garis lurus. Bagaimana? Mengerti sampai sini kawan? Halo? Mengerti, Kak. Oke. Mau dicatat atau sudah? Kalau sudah saya hapus. Kalau tidak, enggak apa-apa. Ada rekamannya. Ya kan? Sudah, Kak. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Semoga bisa. Nomor 16. Ya, nomor 16. Kalau mau mencoba boleh, silahkan. Atau mau dibahas langsung boleh juga. Tujuannya kita itu untuk belajar ya. Bantu, Kak, Bapak. Jadi ini soal nomor 16 yang integral dari X kurang 1 dikali X tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1. Jadi kita kerjakan dulu yang ini. X kurang 1 kali X tambah 1 kali pelangin dulu ya. X kali X adalah X kuadrat. Lalu X kali 1 adalah plus X. Lalu min 1 kali X adalah min X. Lalu min 1 kali plus 1 adalah min 1. Mengerti sampai sini kawan? Halo? Yang ini ditulis kembali ya. Apakah mengerti sampai sini? Mengerti, Kak. Ya. dx. Nah, lalu dikerja yang bisa dioperasikan. Nah, ini ada yang habis ya. Ada yang habis dari situ. Ini plus X dengan min X itu habis. Jadi tersisa apa? Integral dari X kuadrat kurang 1 ya. Dikali dengan integral dari X kuadrat ditambahkan 1 dx. Oke?
Nah, ini lagi dikali pelangi lagi masuk itu. Kali pelangi jadi status integral. X pangkat 2 kali X pangkat 2 adalah X pangkat 4. X pangkat 2 kali plus 1 adalah plus X kuadrat. Min 1 kali X adalah min X kuadrat. Lalu min 1 kali 1 adalah min 1 dari dx. Sampai sini mengerti kawan? Halo, mengerti itu? Mengerti, Kak. Lalu lanjut di sini integral. Ini bisa lagi habis ya, X kuadrat dikurang X kuadrat itu habis. Bisa dicoret saja. Jadi tersisa integral dari X pangkat 4 kurang 1 dx. Nah, jadilah bentuk standar integral. Setelah itu kita bisa integralkan. Integral X pangkat 4 adalah caranya bagaimana? Tulis kembali X pangkat 4. Dan jangan lupa pangkatnya ditambahkan 1 ya. Pangkat itu sama dengan pernya. Penyebutnya 4 tambah 1 langsung saja 5. Jadi saya tidak usah tulis lagi 4 tambah 1. Kurang 1. Jadi integralkan 1. Berarti integral dari 1 adalah X ya. Jadi min X. Jangan lupa tambahkan konstanta C. Karena integral belum ada batasnya di sini. Batas atas dan batas bawah. Ini artinya apa? Ini 1/5. X pangkat 5 ya, karena X pangkat 4 tambah 1 itu pangkat 5. Dikurangi dengan X, ditambahkan dengan C. Sampai di sini mengerti, kawan? Halo? Mengerti, Kak. Mengerti, oke. Bisa dihapus? Bisa? Aku hapus ya. Bisa. Bisa, Kak. Ya, jadi nanti caranya belajar bagaimana? Jadi kita lanjut pembahasan nomor 18 ya. Ya. Nah, jadi ini kita integralkan 1 kurang X kuadrat tambah 5 pangkat 4. Diintegralkan ke bawah ya. Jadi kita bisa tahu bahwa integral dari 1 kurang X kuadrat tambah 5X pangkat 4 dx. Saya tulis kembali ya. Ini kita integralkan. Jadi saya simpan saja itu AX-nya. Kita simpan saja AX-nya ini, kita simpan dulu. Nanti terakhir baru kita samakan hasil dari pengintegralan 1 kurang X kuadrat tambah 5X pangkat 4 dx. Ini diintegralkan. Integral dari 1 adalah X ya. Oke. Dan integral dari X kuadrat itu adalah X pangkat 2 tambah 1. Ini juga 2 tambah 1 adalah 3 ya. Pangkatnya sama. Tulis kembali 5X pangkat 4. Integralnya ditambahkan 1. Oke. Jadi 4 tambah 1 adalah 5 juga. Nah, ditambah dengan konstanta C. Operasikan yang bisa dioperasikan. Ini sudah tidak bisa, jadi tulis kembali X. Nah, ini ada 1 di sini sebenarnya ya. Jadi 1/3. X pangkat 3. Nah, ditambah. Ini 5/5 habis. Sisa X pangkat 5 ditambah dengan C. Nah, dari sini samakan bentuknya dengan hasil ruas kanannya. Saya tulis di bawahnya supaya kelihatan. Saya tulis kembali ini AX. Sini jadi AX. Terus ini tulis kembali ini ya. B/3 X pangkat 3. Jadi itu minus B/3 X pangkat 3. Kan sama bentuknya dengan di atas itu. Ditambah X pangkat 5 tambah C. Tulis kembali saja ya. Jadi tambah X pangkat 5 ditambah dengan C. Oke, yang diperhatikan adalah nilai A dan B saja ya. Nilai A dan B saja. Berarti ini pasangan ya. Hasil kiri dan kanan. Berarti di sini ada koefisien 1. 1X AX berarti nilai A-nya sama dengan 1 ya. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 1.
Lalu B juga demikian. Ini per 3 sama per 3. X pangkat 3 sama. Sisa min 1 itu sama dengan min B ya. Jadi B-nya sama dengan 1 juga. Karena min 1, min 1. Oke, A-nya 1, B-nya 1. Ditanya ini. A kurang B. Yang ditanya adalah nilai A kurang B. Berarti A-nya 1, B-nya 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Paham sampai sini? Paham tidak? Halo? Paham, Kak. Iya, jadi diintegralkan seperti biasa, baru disamakan dengan ruas kanan hasilnya. Nah, dicoret-coret yang saya letak, A-nya dapat 1, B-nya 1, ditanya adalah nilai A kurang B, A-nya 1 kurang 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Begitu. Oke? Jadi ini kita percaya jadi 2. Bisa dikeluarkan X kuadratnya. Bagian atas ya, jadi sisa 2X tambah 1. Nah, ini 2X pangkat 3 tambah X kuadrat, masing-masing memiliki X kuadrat ya. Saya keluarkan X kuadratnya jadi sisa 2X tambah 1. Kenapa? Karena X kuadrat kali 2X adalah 2X pangkat 3, X kuadrat kali 1 adalah X kuadrat, lalu per X kuadrat. Jadi kita sederhanakan dulu. Integral dx. Jadi kita kerjakan yang ruas kiri. Nah, di sini bisa kita coret X kuadrat dengan X kuadrat habis ya. Oke. Jadi sisa integral dari 2X tambah 1 dx. Ya, selesai dari sini baru diintegralkan seperti biasa. Jadi integral dari 2X adalah 2X. Jangan lupa ini sebenarnya ada pangkat 1. Nah, kalau integral pangkatnya ditambahkan 1 per ini juga ya, 1 tambah 1 adalah 2. Ditambah integral dari 1 adalah X. Nah, hasilnya itu jangan lupa tambahkan dengan konstanta C karena integral tak tentu. Aduh, ada kucing yang bertengkar. Ini saya coret duanya ya, 2 bagi 2 kan 1. Jadi hasilnya adalah saya bisa taruh di sebelah. Sisa X pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2 ya, jadi X pangkat 2. Ditambah X, ditambah C. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang kita tinggal samakan dia dengan ini. AX kuadrat kurang BX tambah C. Jadi saya samakannya sini adalah AX kuadrat. Lalu minus BX ditambah dengan C. Oke. Samakan lihat kiri dan kanan. Atas dan bawah. Ini sama habis. Nah, ini X kuadrat sebenarnya ada 1 di depannya ya. Jadi ini sama habis. Jadi nilai A-nya sama dengan 1 ya. A sama dengan 1. Lalu B-nya. Nah, ini sebenarnya ada 1 di sini. Jadi X dengan X sama. Jadi min B sama dengan 1. Min B sama dengan 1. Maka B-nya adalah minus 1. Ya. B-nya adalah min 1. Coba. Min 1 kali minus X jadi positif. A-nya 1, B-nya min 1. Nah, yang ditanya adalah A tambah B kuadrat. A tambah B kuadrat. Gitu kan? Tinggal dimasukkan. A-nya ganti 1. Ditambah B min 1 ya. Jadi ditambah min 1 berpangkat 2. 1 tambah min 1 jadinya 1 kurang 1 itu 0. Jadi 0 berpangkat 2. 0 pangkat 2 artinya 0 kali 0. 0 kali 0 adalah 0. Berarti jawabannya adalah 0. Mengerti sampai sini? Halo? Mengerti, Kak. Oke. Ya. Soal ke-20. Soal terakhir di latihan ini. Ya, soal ke-20. Integral dari 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 3 kurang 1 per 3. dx sama dengan x pangkat 5 kurang b pangkat 3 kurang dx tambah c. Ditanya tentukan nilai A tambah B tambah D. Berarti ini kan konstanta 1 per 3 bisa keluarkan. Supaya gampang hitungnya ya.
Sepertiganya kita bisa keluarkan 1/3 integral dari 5x pangkat 4. Jadi bisa begitu ya. Dikeluarkan saja pertiganya bisa. 6x pangkat 3 dikurangi dengan 1 dx. Jadi kita kerjakan yang di sebelah kiri. Jadi lanjut sepertiganya tetap. Ya. Nah, tinggal dikali dengan ini integral di dalam. Kita bisa lanjut kerja. Integral dari 5x pangkat 4 caranya bagaimana? Tulis kembali ya 5x pangkat 4. Nah, jangan lupa ditambahkan 1. Nah, per ya pangkatnya x itu 4 tambah 1. 4 tambah 1 adalah 5. Nah, ditambah dengan ini. Tulis kembali 6x pangkat 3. Jangan lupa ditambahkan 1. Ya, 3 tambah 1 itu 4. Oke. Dikurangi dengan integral dari 1. Berarti x ya. Ingat kalau dia ditambahkan dengan C, konstanta C. Nah, di situ kita coret-coret saja ya. 1/3 tetap, yang bisa dicoret silakan dicoret. Atau masing-masing bisa dibagi maksudnya ya. 5 bagi 5 kan 1 habis, jadi sisa X pangkat 5. 6 bagi 4 bisa masing-masing itu jadi masing-masing bagi 2 jadi 3/2. Oke, masing-masing bagi 2. X pangkat 4 kurangi dengan X. Jangan lupa ditambahkan konstanta C. Setelah dari sini kita kali masuk ke dalam 1/3-nya. Kali masuk ke dalam 1/3-nya. Jadi 1/3 kali X pangkat 5 itu jadi 1/3 X pangkat 5. Lalu 1/3 kali 3/2 itu artinya bisa dicoret ini ya. 3 dengan 3 atas dan bawah ya sisa 1/2 X pangkat 4. Oke. Jadi ini lagi 1/3 lagi kali min X adalah min 1/3 X. Ditambah dengan tulis kembali konstanta C, selesai. Nah, tinggal kita samakan dengan kiri kanan. Ini AX pangkat 5. Ini 1/3 X pangkat 5. Sama-sama memiliki X pangkat 5. Jadi nilai A-nya adalah 1/3. Ya, jadi nilai A-nya adalah 1/3. Lalu kita lihat nilai B-nya. B itu koefisien dari X pangkat 3 ya. B adalah koefisien dari X pangkat 3. Minus BX pangkat 3 dengan tidak ada. Tidak ada X pangkat 3 ya. Di sini kan langsung X pangkat 4. Berarti B-nya itu 0. Karena tidak ada yang koefisiennya dari X pangkat 3. Ini kan langsung X pangkat 5, X pangkat 4. Ya. Terus ini min dx itu X-nya pangkat 1. Berarti ini dia. Min 1/3 X. X-nya sama, jadi min D itu sama dengan min 1/3. Berarti D-nya adalah sama dengan berapa? Min 1/3. Berarti dia positif ya, 1/3 ya. Kan sama-sama min. X-nya habis, jadi D-nya adalah 1/3. Jadi diperoleh A 1/3, B0, D 1/3. Nah, ditanya tentukan nilai dari A tambah B tambah D. Nah, A-nya adalah 1/3, tambah B-nya adalah 0, tambah D-nya adalah 1/3. Nah, 1/3 tambah 1/3, jadi jawabannya adalah 2/3. 2/3 tambah 0 tetap 2/3. Demikian. Mengerti sampai sini, kawan? Mengerti, Kak. Oke. Begitu ya, jadi jawabannya 2/3. Hampir tadi betul. Nomor 21, integral tertentu fungsi lebar. Ini kita akan menentukan fungsi fx-nya. Soalnya adalah diketahui f aksen x adalah 5x kurang 3. Dan F2 sama 18, tentukan fungsi fx. Kita lanjut.
Jadi ini f aksen x itu artinya dia turunannya. Turunan dari x katanya sama dengan 5x kurang 3. Nah, yang mau dicari fx berarti mau dijadikan fx tinggal kita integralkan kedua ruasnya. Integralkan turunan dan integralkan 5x kurang 3. Ini pasti terhadap x-nya jadi dx. Seperti itu. Integral dari turunan itu adalah fungsi sendiri. Jadi hilang turunan, simbol turunan itu aksennya. Jadi ini f aksen ini turunan, aksennya artinya turunan. Turunan diintegralkan dia jadi netral atau fungsi fx. Nah, diintegralkanlah 5x. 5x integralnya itu sebenarnya, kalau 5x itu sebenarnya adalah 5x pangkat 1 ya. Tetapi ingat kalau integral dia selalu pangkatnya ditambah 1 dan penyebutnya itu sama dengan pangkatnya. Jadi langsung saja ya 1 tambah 1, 2. Lalu dikurang integral dari 3, integral konstanta tambahkan saja x-nya. Jangan lupa kalau integral tak tentu tambahkan konstanta c. Nah, kita bisa lanjut. Ini jadinya adalah 5x pangkat 2 per 2. Oke? Kurang 3x tambah dengan c. Nah, inilah fx-nya. Ingat, tetapi di sini masih ada konstanta c, jadi belum selesai. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat konstanta c? Jadi kita substitusin ini nilai F2 sama 18 ya. Sini F2. Berarti X-nya diganti 2. Nih, sama dengan 5 kali 2 berpangkat 2 per 2 dikurang 3X, X-nya kali 2 ditambah dengan C. Ini gunanya untuk mencari konstanta C. Lanjut. F2 katanya dari soal itu adalah 18 ya, jadi 18 sama dengan ini 2 pangkat 2, 4. 4 bagi 2, 2. Jadi 5 kali 2 adalah 10. Ya. Terus kurang 3 kali 2 adalah 6. Ditambahkan dengan C. Jadi kita lanjut sampai sini. Mau dicari C jadi 18. Kurang 10 tambah 6. Pindah ruas itu angka-angka semua. Sehingga yang tersisa di ruas kanan sisa konstanta C. 18 kurang 10 itu 8 tambah 6 adalah 14. Jadi diperoleh nilai C sama dengan 14 ya. Nah, dapat nilai C, kembalikan ke ini fungsi fx tadi. Tinggal diganti nilai C-nya ya jadi fx. Tulis kembali sama dengan apa? 5 per 2 x pangkat 2. Oke. Dikurangi dengan 3x ditambah dengan C. C-nya adalah 14. Jadi ini jawabannya. Jadi fx sama dengan 5 per 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 4. Apakah mengerti sampai di sini? Mengerti tidak? Halo? Halo, halo, halo? Apakah mengerti sampai sini? Halo? Oke. Kita lanjut ya pembahasan soal nomor 22. Ini f aksen x. Berarti kedua ruas kita integralkannya. Karena kalau turunan diintegralkan dia jadi fungsi fx kembali. Ya, kita integralkan juga ini ya. Jadi 3 dikurang 4x dikurang dengan 3x kuadrat. Ini pasti terhadap dx ya. Diintegralkan. Integral turunan diintegralkan itu jadi fungsi fx. Iya. Jadi sama dengan integral dari 3 ya, 3x. Terus integral dari 4x itu sebenarnya adalah 4x ditulis kembali, sebenarnya dia ada pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 berarti ditambahkan 1 pangkatnya, ini jadi 1 tambah 1, 2 ya. Tulis kembali ini, 3x pangkat 2 tulis kembali. Jangan lupa pangkatnya ditambahkan 1. Nah, 2 tambah 1 itu 3 ya. Jangan lupa ditambahkan konstanta C.
Selesai. Dicoret-coret, jadi ini fx ya. Tulis kembali jadi 3x. 4 bagi 2 adalah 2 ya, jadi minus 2. X pangkat 2. Lalu ini 3 bagi 3, 1. Jadi sisa min X pangkat 3 ditambah konstanta C. Nah, inilah fx-nya. Jadi, kasih masuk F3 sama 10 gunanya untuk apa? Untuk mencari nilai C. Jadi F3 itu maksudnya adalah X-nya ganti 3. Ya, 3 kali 3 karena X-nya ganti 3. Kurang 2 kali 3 kuadrat. Kurang dengan 3 pangkat 3 tambah C. Nah, F3 katanya sama dengan 10 ya. Jadi ini F3 saya ganti 10. Sama dengan 3 kali 3 itu 9. Kurang 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. Kurang 3 pangkat 3 adalah 27. Ditambah dengan konstanta C. Jadi 10 sama dengan 9 kurang 18 kurang 27. Jadi ini 9 kurang min 9. Min 9 kurang 27 adalah berapa? Berapa tuh? F min 3. F3 ya. Min berapa ini? Min 9, min 27. Min 36. Ya kan? Cocok? Ya, Kak. Sama dengan C. Jadi C-nya itu adalah 36 ditambah dengan 10 toh. Pindah ruas ke. Jadi nilai C-nya adalah 10 tambah 36 adalah 46. Dapat nilai C. Tinggal diganti di sini. Jadi fx nanti X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X pangkat 3 tambah C. C-nya diganti dengan berapa? 46. Selesai. Itulah jawabannya. Sama tidak hasilnya? Halo? Sama atau tidak? Beda. Ya. Beda. Mengerti sampai sini maksudnya? Mengerti? Mengerti, Kak? Ya, tadi mungkin aku udah tulis 3-nya langsung saya sepertiga, toh? Dan mencari nilai C juga agak Iya, keliru. Kak. Oke. Bagaimana? Satu nomor lagi atau cukup? Cukup, Pak. Oke, nanti rekamannya saya kasihkan ya, dipelajari kembali dan kalau ada materi yang lain silahkan di request bilang mau belajar apa. Oke? Iya, saya rasa cukup untuk hari malam ini. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses dalam studinya. Amin.